Cara pasang gacun 5 kabel untuk charger laptop. Jadi teman-teman, charger laptop yang rusak jangan kita buang. Berikut video yang akan kami sajikan. Ini ada beberapa charger laptop yang rusak, sudah kami bongkar. Ini hancur, kebakar, tapi komponennya masih lengkap. Yang ini komponennya juga separuh sudah hilang, dicopot sama yang punya, dan kami minta untuk kami lakukan konten ini. Dan ini juga sudah dicopot-copot sebagian komponennya. Dan yang ini masih lengkap, masih komplit, sementara komponennya belum ada yang dicabut dan ada indikator juga. Oke, kita akan gunakan DM ini ya, 0465 atau disebut gacun 5 kabel yang ini ya. Ini akan kami gunakan untuk menghidupkan modul charger laptop yang sudah dibuang. Kita singkirkan yang dua ini. Yang ini akan kita hidupkan dengan gacun 5 kabel ini ya. Jadi pertama-tama komponen-komponennya yang harus kita lepas. Ini harus kita lepas. Ini MOSFET-nya. Yang ini kami tunjukkan dulu. Ini MOSFET-nya 5N60. Dilepas saja sehingga dalam pengerjaannya nanti lebih mudah. Dan ini juga IC PWM-nya kami lepas dulu. Jadi kita bersihkan modul ini dari komponen-komponen untuk menghindari kerusakan ya. Karena modul ini sudah rusak. Kemudian kita harus menguji modul ini, dikasih tegangan dulu. Jadi kita harus persiapkan semua sehingga dalam pengerjaannya nanti menjadi mudah. Jadi ini modulnya tidak ada tegangan ya, belum kami hidupkan, jadi kami mencoba mengetes kira-kira ada tegangan yang disimpan apa tidak. Dan ini sudah kami hidupkan, kemudian kami matikan untuk lihat bahwa dia mengisi elko-nya, kemudian dia membuang. Jadi ada ciri-ciri switching. Kalau primernya rusak, itu 300-nya tidak akan membuang, dia tidak akan nol, dia tidak akan membuang, dan itu berbahaya. Kita lihat ini juga di bagian trafonya dia mengisi, kemudian dia membuang. Jadi kami tracking percobaannya seperti ini. Dan ini akan kita ganti ya. Jadi setelah MOSFET dan IC PWM-nya kita copot, kita akan ganti dengan ini, gacun 5 kabel DM 0465. Ini sekundernya akan kita coba. Kira-kira tanpa itu yang sudah kita lepas tadi, MOSFET dan IC PWM keluar tidak? Harus dipastikan dulu ya. Jangan-jangan malah hancur nanti. Kita akan pindah, groundnya kita pindah seperti ini, dan kita akan tracking tegangannya pada sekunder. Setelah dihidupkan, kita harus teliti ada tidak tegangannya. Jangan sampai kan bisa jadi trafonya short atau apa, jadi tegangan 300-nya malah tembus.
Jadi kita cek pada optocouplernya memang tidak ada. Jadi sirkuit sekundernya sama sekali tidak hidup. Jadi pada elko-nya ini kita coba, memang tidak ada tegangan. Jadi teman-teman, semuanya harus kita periksa sebelum kita pasang, sehingga dalam pengerjaannya tidak berulang-ulang. Jadi langkah-langkah awalnya seperti ini: diperiksa modulnya, tegangan-tegangan semua kita periksa. Jadi ground sekunder, ground primer harus dilihat, diteliti, dan lakukan uji coba pengukuran seperti ini. Dan kita lihat dia sama sekali belum ada. Kami rasa ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan memasang. Kita memasang dan kita juga harus ukur tegangan pada itu ya, pada primernya nanti. Kita lihat ini ya, di primernya semuanya ada 300 pada trafo. Ini kita ukur di ininya nih, ini tegangan VCC nya nih, tegangan VCC. Kami rasa sudah siap, dan setelah kalau sudah siap kita lihat lagi ya. Ini saya jelaskan sedikit. Ini ada tegangan VCC untuk IC nya, DM nya lewat elko yang kecil itu. Jadi ada tiga tegangannya, tiga tegangan utama. Jadi 300 untuk drain, dan ini VCC elko nya, dan dari elko besar itu 300 untuk startnya. Jadi ini elko yang tadi untuk VCC, ini jalurnya dari trafo kalau sudah hidup. Jadi sistem kerja switching begitu ya, kalau sudah hidup nanti yang itunya yang kerja, yang VCC nya nanti off. Dan kita ukur lagi, kita kasih hidup, dan ternyata semua ready. Tiga komponen utama ini, tiga tegangan utama ini, tegangan kerja utama, semuanya sudah hidup. Oke, tinggal kita pasang gacunnya, karena saya rasa semua sudah ready. Jadi kita persiapkan, kita akan memasangnya. Oke teman-teman, jadi perlu kita kuasai dulu ya gacun ini. Jadi pin 1, 2, ada 5 kabel ini. Jadi kita kuasai dulu. Jadi ini IC nya DM0465, penampakannya seperti ini. Perlu kami jelaskan bahwa gacun 5 kabel itu dia adalah IC DM0465, dan ini pin-pinnya, pin IC-nya, kaki-kakinya, jadi 5 kaki yang dipakai. Sebenarnya IC-nya ada 6 kaki, jadi kaki kelima itu di no connect. Dan pada tipikal aplikasinya itu sudah gabung ya. Jadi MOSFET-nya sama IC PWM-nya sudah gabung menjadi satu. Jadi dia sudah include. Kami rasa
cukup mudah sekali menggunakan IC ini. Dia sudah integrasi menjadi satu, dan kita tidak usah pakai IC PWM lagi ya, seperti yang modul awalnya. Dan kita akan memasang pada modulnya. Ini setelah kita kuasai dia, kita mengerti sirkuitnya, dan kita menguasai modul ini, jalur-jalurnya. Kita lihat titik-titik pemasangannya seperti ini. Saya rasa ini juga harus kita kuasai. Jadi pengkabelannya juga harus kita mengerti dulu. Kabel pertama, kabel kedua dengan warna-warnanya ini ya, kuning, hitam, merah, putih, dan hijau. Jadi pin 1 drain ini, jadi bawaannya memang dia untuk gate dari MOSFET. Di sini juga dia untuk gate, untuk IC-nya, pin satunya yang warna kuning. Kemudian 2 itu ground ke kaki elko 300 volt groundnya, agar mudah kita ke kaki ground elko, 0 dari elko, ground elko ya. Kemudian VCC-nya yang ini, dari elko yang kecil tadi, yang 50 volt, yang ini ya. Nah, VCC dari kaki positifnya, jelas dari positifnya VCC-nya. Kemudian flyback-nya itu dari optocoupler, kaki keempatnya dari optocoupler, dan kaki kelima dari elko positif, tegangan startnya. Jadi ini kita kuasai dulu. Jadi ada 2 tegangan 300 dan 1 tegangan VCC. Itu variatif sesuai karakter dari IC-nya, dari gacun 5 kabel ini. Jadi setelah ini kita mengerti, jalur-jalurnya kita kuasai seperti ini, selanjutnya tinggal kita pasang. Jadi teman-teman, jadi kita lihat ini 300 dari elko, 300 volt dari elko, dia menuju ke trafo pin 1. Nah, dari sini dia keluar 300 untuk drainnya DM0465. Kemudian dari 300 ini dia ke VCC lewat R penurun tegangan itu, dia untuk mendrive VCC untuk tegangan kerja dari DM0465. Jadi tanpa trafo hidup, otomatis pin 3 itu sudah ada tegangan. Kemudian dia menghidupkan IC-nya, keluarlah tegangan nanti dari trafo. Jadi ini kabel jalur groundnya, kita lihat. Ini sedikit kami jelaskan. Dia lewat trafo ini, masuk ke lilitan primer yang ini, untuk menghidupkan nanti VCC. Jadi V-starnya hidup, keluar dulu tegangan kerja yang itu, pin 3 itu. Nanti setelah bekerja semua, yang ini juga lilitan untuk tegangan VCC ini, dia akan keluar tegangan juga. Jadi ada 2 gulungan trafo primer yang ini lewat dioda ini, dia
keluar ke sini juga ya, ini menuju pin 3 VCC ini. Jadi seperti ini saja kita akan lanjut, dan ini sumber tegangan utama yang harus kita kuasai. Yang ini ya, VCC dari elko yang ini, dan dari elko 300 volt untuk 300 volt. Nih. Jadi tadi kita ukur dia 67 itu yang 12 sampai 3 volt itu 67 karena belum ada beban ya. Begitu dikasih beban nanti dia akan turun. Oke, ini kabel-kabelnya ada 5 kabel. Kita akan memasangnya pada modul ini. Kita akan memasangnya pada modul ini. Jadi ini untuk buat teman-teman pemula. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Sudah jelas sekali. Dan dia bisa diterapkan untuk semua switching, power supply switching. Kita lihat ini yang kecil saja dia bisa hidup, apalagi yang besar-besar kan. Jadi kita akan solder ini pada pin 2 dari trafo. Jadi saya simulasikan lagi 300 volt dari elko positif masuk ke trafo pin 1. Nah, pin 2 nya ini ke drain. Ke pin 1 dari gacun 5 kabel ya, yang kabel kuning tadi. Kita solder. Kita langsung pasang. Kita pasang semua sajalah. Sambil kami akan menjelaskan perlahan-lahan. Jadi teman-teman pemula, ini harus kita kuasai dulu. Seperti tadi, groundnya pada elko negatif biar mudah. Kita pasang. Jadi tegangan sumber dari gacun ini pada sirkuit primer sebelum dipasang itu pasti ada tegangan kerja 300 volt dan VCC 12 sampai macam-macam, dia variatif dari tergantung modulnya. Jadi ground ini kita lihat, setelah groundnya kita pasang ke elko negatif ya, ke kaki elko besar 300 yang negatifnya. Kemudian kita pasang lagi yang hijau lah, ini 300 V starnya di elko ini positifnya nih. Yang tadi ground di negatif, sekarang yang positifnya ini kita pasang, tinggal solder. Kita harus paham benar jalur-jalur ini teman-teman, harus paham karena ini semua sistem power supply switching pasti akan sama. Kita mau ke negara manapun, kemanapun, pasti sistemnya akan sama. Sistem sirkuitnya akan sama seperti ini. Bagian primernya tinggal yang VCC lagi. Ini kita pasang yang VCC lagi di elko yang ini, yang kecil tadi yang 50 volt di kaki positifnya. Ini agar gampang ya, agar gampang teman-teman di kaki positifnya. Karena tadi kita ukur sudah ada tegangan walaupun dia 60, itu karena belum ada beban. Kita pasang. Jadi sangat simpel sekali, sebenarnya tidak rumit kalau kita mengerti. Dan ini teman-teman kalau menguasai power supply switching, dasar-dasarnya ini, menservis atau mereparasi
segala macam bentuk power supply pasti akan paham, pasti akan bisa. Jadi dasar-dasarnya ini dulu. Dan pada sistem ini pada handphone juga sama, switching ini semuanya sama. Jadi dasar-dasar teknisnya seperti ini, prinsip dasarnya seperti ini, kita pahami, kita mereparasi bentuk-bentuk power supply apapun bisa. Dan ini optocoupler, kita pasang feedbacknya, biasa ditulis FB, feedback. Kita lihat ini jalurnya, kelihatan sekali teman-teman. Yang satunya ground, jelas. Yang satunya feedbacknya ke DM0465. Kita solder. Jadi prinsip-prinsipnya seperti ini saja power supply switching. Jadi kalau teman-teman dapat, jangan dibuang, diambil, kemudian dipakai untuk belajar. Belilah gacun 5 kabel ini, simple, mudah, kemudian dipraktekkan. Dan harus hati-hati, kesetrum kan, bisa kesetrum. Kalau kita teliti, keinginan belajar kuat, pasti akan berhasil dan sukses. Oke, saya rasa semua sudah ready, semua sudah siap, tegangan kerja sudah ada, switch on off-nya sudah kami pasang, dan kita akan melihat apakah berhasil atau tidak. Kita lihat ya, modul ini berhasil atau tidak. Jadi konsep dasarnya kita sudah kuasai, kita sudah pasang semua, tinggal kita kasih hidup, tinggal dihidupkan ya, tinggal kita hidupkan modul ini. Berhasil apa tidak, indikator ini akan nyala, indikator ini akan nyala. Ini ya, ini indikator bahwa sekunder hidup, dia akan menyala. Kami ulangi lagi untuk lebih jelasnya. Jadi ini ada elko, ada VCC, ada feedback, ada drain, sesuai warna-warna kabelnya. Jadi elko 300 volt DC, ada plus, ada min. Plusnya 300-nya ke trafo yang ini untuk menghidupkan drain, yang 300-nya. Kemudian 300 ini melalui air penurun tegangan ini, dia mengeluarkan tegangan VCC. Ini dasar-dasarnya ini. Jadi dengan 3 tegangan ini, gacun 5 kabel ini atau DM0465 akan hidup. Kita lihat hidup tidak. Nah, hidup teman-teman. Kita lihat hidup ya. Modul ini hidup kembali. Dia hidup. Saya matikan. Kita matikan lagi. Berarti normal. Dia sudah normal dan kerja. Ini tidak kelihatan tadi ya. Ini saya lipat dulu. Bagaimana supaya kelihatan di kamera? Karena kebanyakan katanya rekayasa ya. Katanya rekayasa. Ini ya, kita ya sudah begini. Akan kita hidupkan power supply ini. Charger laptop yang dibuang dan kami hidupkan menggunakan gacun 5 kabel. Kita lihat. Jadi teman-teman, ini adalah tutorial dasar. Tutorial sederhana untuk power supply switching. Tanpa IC PWM, tanpa MOSFET. Menggunakan DM0465, dia akan hidup kembali.
Oke teman-teman, kita lihat akan kami hidupkan. Kami hidupkan lagi. Saya on-kan. Saya on-kan biar kelihatan, bukan rekayasa ya. Seperti ini teman-teman, dia hidup. Nah, hidup. Sesimpel ini pekerjaannya teman-teman. Dan jika Anda berhasil, Anda sukses. Dan kalau gagal dalam pekerjaan, belajar lagi. Nonton konten kami terus dan Anda akan pintar. Terima kasih.